Hai semuanya, welcome back to my channel. Vlog hari ini akan sedikit berbeda dari biasanya, berhubung mulai dari hari ini sampai 4 bulan ke depan, aku itu nggak sekolah di Indonesia, melainkan akan menghabiskan 1 semester atau sekitar 4 bulanan di Korea Selatan. Nah ini itu waktu kemarin aku mau berangkat. Pesawat aku itu terbang di jam 21.50 alias hampir jam 10 malam gitu lah ya. Tapi pastinya harus sudah kumpul dulu di bandara, berhubung untuk berangkatnya nanti bakal rame-rame. Tadi itu kita udah habis check-in baggage, dan setelahnya ada sedikit waktu bebas untuk makan malam, belanja yang masih diperluin, dan lain sebagainya. Setelahnya kita langsung masuk aja ke dalam untuk nanti nunggu saat boarding. Sekitar jam 9-an itu akhirnya kita udah boleh masuk ke dalam. Jadi di sini langsung aja aku check in dan masuk ke dalam pesawatnya. Untuk pesawatnya sendiri aku naik di Asiana Airlines dan pesawatnya tuh model yang besar gitu. Untuk tempat duduknya sayangnya tuh lumayan mencar-mencar sama teman-teman karena emang kita rame-rame banget gitu kan. Jadi nggak terlalu bisa di satu tempat yang sama. Tapi untungnya orang sebelah aku tuh baik banget, dan fun fact, dia itu malah pelajar Korea yang kemarin tuh sempat pertukaran pelajar ke Indonesia. Dan jadinya dia tuh bisa banget bahasa Indonesia. Setelahnya di jam 3 pagi waktu Indonesia itu kita dibangunin untuk makan sarapan. Jujur di sini aku belum ada mood untuk makan sama sekali dan masih super duper ngantuk. Tapi karena ini adalah satu-satunya in-flight meal, jadi mau gak mau harus bangun dan makan. Dari atas pesawat kita juga bisa lihat kayak sunrise gitu, dan menurut aku tuh super cantik. Sayangnya kalau di kamera kelihatannya jadi beda. Dan setelahnya kita ada mendarat di Incheon Airport di jam 7 pagi. Jadi di sini langsung turun aja, kemudian ada sempat ngurus imigrasi, ambil bagasi, dan lain sebagainya. Untuk proses-prosesnya tuh sebenarnya nggak susah, dan bahkan tuh gampang banget, langsung sat semuanya langsung selesai. Yang susah adalah di bagian ambil bagasi, berhubung kita semua akan spend around 4 months here. Jadi pastinya semua tuh bawa bagasi yang super duper banyak. Dan setelahnya kita jalan kayak dari terminal awal-awal sampai ke terminal paling akhir untuk naik bus yang akan bawa kita ke dormitory. Dari Incheon Airport ke dorm kita itu makan waktu sekitar 1 jam atau 1,5 jaman. Waktu pertama-tama di dalam bis tuh semuanya masih ceria banget, semuanya saling ngobrol, ketawa-ketawa. Tapi lama-lama tuh semuanya tepar dan akhirnya kita semua tuh tidur. Jujur itu tuh tidurnya enak banget dan super duper pulas. Mungkin juga karena di atas pesawat itu pasti akan beda gitu kan tidurnya. Dan pemandangan-pemandangan yang kita lewatin tuh menurut aku tuh cantik-cantik dan langitnya pun super cerah. Akhirnya kita sampai juga di dormitory. Jadi selama 4 bulan nanti aku tuh bakal sekolah di Korea University. Nah di sini untuk dormitorynya tuh sebenarnya ada kesalahpahaman. Kita tuh harusnya ada di International House, tapi dibawanya ke Global House. Alhasil kita harus geret-geret koper yang super besar. Itu kayak turun terus naik lagi, dan jujur itu tuh susah banget. Dan akhirnya kita sampai. Ini untuk pemandangan dormnya, menurut aku tuh dormnya oke banget sih. Kayak dia tuh bersih, dan ini bagian dalam dormnya yang masih kosong. Kalau kalian kepengen lihat dorm tour yang udah ada isinya, just let me know, nanti bakal aku syuting kapan-kapan. Dan by the way, buat kalian yang punya rekomendasi makan atau rekomendasi tempat yang harus banget aku coba, jangan lupa untuk kasih tahu juga di komen ya, cause I would really like to visit those places. Untuk dormnya sendiri, itu aku pilih yang double room, jadi punya roommate 1. Menurut aku tuh lebih enak sih dibandingkan single, karena pastinya tuh jadi lebih kenal dan bisa lebih akrab sama teman-teman. Setelahnya aku ada mandi dulu dan pastinya beres-beres kamar. Berhubung tadi itu udah sempat mandi keringat, jadi rasanya tuh gak enak banget gitu lah kalau langsung jalan tanpa mandi. Dan setelah selesai, kita langsung aja jalan untuk cari makan siang. Untuk jalannya sendiri, ini ada di Annam-dong. Berhubung Korea University itu ada di Annam-dong gitu kan. Jadi di sini tuh sebenarnya agak-agak kayak masih komplek kampusnya gitu. Tapi ada banyak banget toko-toko, restoran, dan lain sebagainya. Semuanya tuh ada deh. Dan gak tahu kenapa ya, tapi menurut aku hampir semua jalan tuh kelihatan estetik gitu loh. Nah di sini kita ada makan rapoki dan juga kimbap di restoran yang namanya Golden Hetsal. Jadi ini tuh salah satu restoran yang lumayan terkenal gitu sih katanya. Aku juga dapat rekomendasi dari kakak tingkat aku. Untuk makanannya sendiri porsinya tuh gede banget. Kita cuma pesan 2 porsi untuk bagi berempat, dan itu pun super duper kenyang. Untuk sekali makan ini per orangnya habis sekitar 30.000 rupiah.
Setelah selesai makan, kita jalan-jalan lagi. Tujuannya tuh sebenarnya ke Daiso, tapi pas lagi di jalan tuh tiba-tiba ada Olive Young. Dan yang namanya cewek-cewek tuh pasti nggak bisa ngelewatin toko makeup gitu kan. Jadi kita tuh langsung masuk aja ke dalam, lihat-lihat. Dan di sini tuh bener-bener nyenengin banget, karena ada banget berbagai macam makeup. Semuanya tuh bisa dites, dan bahkan tuh kelihatan bersih banget gitu loh. We spent around like an hour here, dan setelahnya baru keluar dan masuk ke tujuan awal, yaitu Daiso. Di Daiso sendiri, itu tuh ada banyak banget barang, sesuai sama namanya Taiso, alias semuanya tuh ada. Di sini tuh sebenarnya kita kepengen beli kayak bantal, selimut, dan perlengkapan dorm lain-lainnya. Tapi aku tuh salfok banget karena lihat ada banyak stationery dan ada stiker juga. Ujung-ujungnya aku beli sebanyak ini, walaupun ini barang-barangnya nggak punya aku doang, melainkan ada punya roommate aku juga, alias yang dipakai berdua. Dan setelahnya kita langsung mau balik untuk jalan ke dorm. Untuk perjalanannya sendiri, ini sekali lagi bakal naik gunung. Jujur di sini tuh jalan banyak banget. Dan setelahnya kita istirahat sebentar, abis itu pergi keluar lagi untuk makan malam. Berhubung kita itu belum ada dapet selimut juga, tadi di Daiso tuh nggak ada, jadi di sini kita bakal pergi ke Home Plus. Tapi karena Home Plus tuh ada lumayan jauh, jadi kita harus naik bus. Untuk naik busnya atau rute busnya sendiri tuh lumayan gampang sih, karena ada di Naver Map tuh super duper detail kayak bus nomor berapa yang harus kita naikin, kemudian turun di halte nomor berapa. Tapi satu hal yang aku rasain adalah bus di sini tuh ugal banget, kayak bener-bener secepat itu, dan bahkan kalau belok tuh kerasa kayak lagi ngedrift gitu loh. Di sini kita jalan kaki lagi, dan waktu kemarin tuh sebenarnya ada sedikit challenge karena di antara kita berempat yang pergi itu cuma satu orang doang yang punya kuota, berhubung SIM card kita tuh belum datang. Jadi kemarin waktu sambil jalan-jalan itu kadang-kadang kuotanya suka berhenti dan bahkan gak dapet internet. Jadi kita bahkan waktu pulang tuh sempat kesasar. Dan di sini kita ada ganti bus, jadi naik bus warna lain gitu untuk sampai ke tujuan kita, yaitu Home Plus. Pas udah sampai, kita tuh udah lumayan lapar gitu, jadi akhirnya kita memutuskan untuk makan malam dulu. Dan untuk malam ini, kita ada makan ayam goreng. Ini kita pesen yang pan-pan dan yang boneless untuk makan berempat, dan ini tuh super duper kenyang. Porsi di situ besar banget sih. Seberangnya persis itu adalah Home Plus, jadi kita langsung nyebrang. Tapi untuk nyebrangnya kita lewatin ke stasiun MRT alias kereta bawah tanah supaya kayak ya lebih aman aja gitu sih. Yang jelas di sini tuh banyak banget tangganya. Untung pas naik itu juga ada eskalator, jadi lebih enteng sedikit. Tapi itu jarang banget yang ada gitu loh, kadang-kadang suka gak ada eskalator sama sekali, jadi mau gak mau harus naik turun tangga. Awalnya sih aku kira Home Plus tuh mirip kayak toko furnitur gitu, tapi ternyata dia tuh lebih kayak supermarket. Jadi apa aja tuh ada di dalam, bahkan ada loteria juga alias tempat makan, ada Olive Young yang kecil, dan ada juga kayak Nature Republic dan lain sebagainya. Waktu malam-malam tuh ada banyak banget promosi 1+1, ada yang diskon 50%, 70%, dan lain sebagainya. Tapi di sini kita fokus untuk cari selimutnya dulu. Dan setelahnya kita langsung balik aja. Ini kayak udah sekitar jam 11-an, dan di sini adalah tempat dimana kita nyasar. Begitu kita naik dari si stasiun MRT itu, langsung ada busnya. Jadi kita langsung naik itu kan, karena nomornya tuh sama. Ternyata dia itu ke arah yang berlawanan sama arah tujuan kita. Jadi akhirnya kita pun turun di halte selanjutnya dan nyebrang lagi ke depan supaya kita ada di arah yang benar. Dan seperti yang tadi udah aku bilang, di sini tetangganya super duper banyak nih, kalian bisa lihat sendiri. Bener-bener kemarin kaki tuh pegelnya minta ampun. Tapi di sini akhirnya kita udah naik bus, dan busnya pun udah yang bener juga. Untuk busnya sendiri dia itu kita kayak pas banget gitu loh, begitu selesai atau nyampe di halte, busnya tuh langsung datang. Dan setelahnya kita balik ke dorm, itu pun jalan lagi turun gunung, but at the end of the day akhirnya kita balik ke dorm, dan itu udah capek banget, rasanya udah langsung pengen bobo aja. So that's it, a day in my life versi first day in Korea. Semoga kalian suka sama vlog hari ini, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye!